Beberapa waktu lalu, kami berkunjung ke Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang untuk memenuhi undangan Media Experience Hyundai Stargazer. Ini dia impresi kami berdasarkan desain filosofi Hyundai Stargazer dan pengalaman berkendara pertama kami. Baby Staria. Nah, sekarang saya pengen ngomongin dulu dari segi desainnya ya. Nah, jadi Hyundai ini memang line-up-nya sekarang itu terinspirasi dari spaceship ya bisa dibilang gitu, karena rata-rata desainnya itu out of the box dan terinspirasi dari kayak pesawat luar angkasa gitu loh. Nah, dan ini Hyundai Stargazer ini benar-benar mirip Baby Staria. Contohnya dari LED bar ini, namanya horizontal LED bar, ini terinspirasi dari ekuator karena mobil ini didesain untuk spesifiknya tuh untuk di Indonesia gitu. Jadi dan di mana Indonesia itu berada pas di ekuator. Wah, ini keren banget sih filosofi desainnya. Dan kemudian Hyundai mengadopsi filosofi desain one curve design. Jadi dari belakang garisnya ditarik lurus sampai ke bawah sehingga menghasilkan aerodinamis yang sangat baik. Dan gak cuman itu, tapi bisa memaksimalkan visibility yang baik dan memaksimalkan interior di depannya gitu. Dan ini nggak tahu kebetulan apa enggak ya. Jadi kalau kita lihat dari tempat depannya ini bumper ya, ini bahasa desainnya mirip banget sama kompetitornya yaitu expander. Jadi ini mirip banget sama dynamic shield ya gitu. Nggak tahu kebetulan apa enggak, tapi ya tentu ada bedanya dikit ya. Nah, kalau zaman sekarang memang kayak even Hyundai pun itu letak lampunya itu ada di bagian bumper. Jadi seperti di Staria, di Santa Fe, di kereta itu lampunya ada di sini. Jadi bumper itu sekarang ada lampunya. Nah, ini harus hati-hati ya, kalau nabrak ini bisa lampunya kena semua ya. Tuh. Kemudian kita cek bagian samping. Nah, ini ada fakta yang sangat menarik menurut saya nih di bagian samping. Jadi Hyundai Stargazer ini wheelbase-nya tuh 2780 mm dan itu lebih panjang dari Toyota Innova gitu. Jadi bayangin ini LMPV kelasnya di bawah Innova, tapi wheelbase-nya itu 30 mm lebih panjang daripada Innova. Nah, nanti kita akan lihat seberapa spacious di dalam ruangannya. Untuk velgnya yang top of the line ini menggunakan velg 16 inci dan ini namanya diamond cut dan bahannya tuh alloy. Oke, ini profil belakangnya ya lagi-lagi sih sebenarnya dari siluet mirip sama expander ya, tapi nah yang paling beda ini di bagian belakangnya. Nah, ini namanya H-shape LED taillights ya, bentuknya H. Jadi memang tadi kalau saya dengerin dari lead designer Hyundai di Korea, Mr. Kim. Nah, mereka tuh emang mau menciptakan Hyundai Stargazer ini mobil yang paling beda di jalanan. Pokoknya kalau misalnya ngelihat belakang Hyundai Stargazer, pokoknya kita langsung bisa, oke, itu Hyundai Stargazer gitu. Jadi untuk desainnya ini nggak ada mobil yang mirip gitu, sangat-sangat distinctive, sangat-sangat beda, stand out from the crowd. Ini keren banget sih, benar out of the box. Emang apa ya, desainnya Hyundai tuh berani ya gitu. Jadi antara kalian suka apa enggak, udah seleranya itu aja sih gitu. Tapi lama-lama ya apa ya, ini juga saya awalnya nggak yakin ya pas lihat foto, tapi pas lihat wah keren juga nih, ternyata proporsional lumayan. Oke, sekarang kita lihat ke dalam. Nah, jadi di Hyundai Stargazer ini tadi yang kita udah bilang ada option captain seat dan bench seat ya. Jadi 6-seater atau 7-seater. Nah, ini kita dapat yang full option ya. Jadi ini top of the line tipe prime dan captain seat, terus juga roofnya two tone, jadi warnanya hitam. Nah, coba kita duduk ya. Wah, Gimana? ini Nyaman? nyaman. Jadi jok kulitnya bahannya bagus banget ya, nggak kelihatan cheap ya. Yang kelihatan di cost cuttingnya itu ada di bagian belt line-nya. Yes. Belt line ini Plastik. dan tapi sama juga di expander dan sekelasnya juga ini plastik. Tapi filosofinya Hyundai ini memang mereka pengen mobil ini sepraktis mungkin, se-spacious mungkin dan sefungsional mungkin. Contohnya ini banyak banget storage room. Di sini ada cup holder, Yes, di sini ada ini buat juga yang aku suka. ya ada kantong-kantong, pokoknya cocok banget buat berkeluarga. Ini bahkan ada dining table. Ini Picnic kayak di table. pesawat nih tuh, dining table bisa dilipat. Tapi cuma di sebelah kiri Cuma aja sebelah ya. kiri. Nah, jadi di sebelah kanan itu buat naruh-naruh kayak HP, Oh, buat oke. tisu gitu. Nah, tuh gede. Ada 2 tempat penyimpanannya di situ ya. Benar. Nah, terus ada 2 USB slot juga. Sini. Nah, tadi Ini juga bisa naruh barang nih. ya. Nah, tadi disebutin bahwa Stargazer ini punya belt line yang tinggi. Nah, kenapa?
Jadi Stargazer ini kenapa di launchingnya setelah pandemi, karena setelah 2 tahun pandemi kan orang kebanyakan WFH ya. Nah, jadi Stargazer ini didesain untuk se-homey mungkin. Jadi soalnya kita merasa berada di rumah dan nggak stres ngeliat macet sebenarnya gitu. Jadi kan kalau baseline tinggi itu kita berasa kayak lagi di apa ya, merasa lebih dilindungi, lebih kayak di rumah, dan kita nggak usah worry about Di outside. Iya, di outside world. Jadi sangat merasa terisolasi gitu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya saya kurang suka sama mobil yang baseline tinggi. Kenapa? Karena visibilitasnya itu sangat-sangat minim gitu. Jadi oke, memang kalau misalnya lagi macet-macetan tiap hari, which is mungkin kebanyakan orang pakai mobil ini bakal buat daily ya. Tapi kalau misalnya kita let's say lagi sama keluarga, terus lagi ke taman safari mau ngeliat binatang, itu visibilitasnya jadinya rada kurang gitu loh. Yeah. Tapi ternyata pas saya duduk nggak parah-parah banget sih. Saya kira bakal tenggelam banget gitu. Ternyata nggak juga. Ya masih oke, meskipun emang jendelanya jadi seolah kayak lebih kecil. Terus ini juga udah double blower dari depan tapi ya Ziz ya. Jadi di dalamnya ini ada rada pendingin. Ada pendinginnya gitu. Jadi disedot gitu loh. Ya, tapi tetap dari depan AC-nya gitu. Nah, Stargazer ini sebenarnya bentuknya tuh rada landai ya gitu, nggak terlalu tinggi gitu. Tapi karena Hyundai mengadopsi One Curve, mereka menyebutnya emotional One Curve. Jadi soalnya wah kayak baper banget dari hati banget itu desainnya. Jadi headroomnya tetap tinggi gitu loh. Dan awalnya saya pas ngeliat desainnya tuh wah ini kayaknya headroomnya bakal sempit ya. Ternyata enggak. Ini hebat sih Hyundai, maksudnya ngedesainnya tuh dari luar seolah kayak mobil landai, tapi dalamnya ternyata luas banget. Dan kebayar banget wheelbase yang tadi saya sebut tadi, panjangnya 2780 mm, 2,7 meter lah, hampir 2,8. Itu lebih panjang daripada Kijang Innova. Dan ini lihat deh, Wah, mantap legroomnya. Banyak banget legroomnya gitu. Ya di belakang juga masih oke sih, tuh masih ada space lumayan. Dan padahal ini jok keduanya itu lumayan mundur. Di situ ada cup holder sama colokan 12 volt. Ini banyak banget storage roomnya. Ini baru di belakang doang. Di depan lebih banyak lagi. Coba kita lihat depannya. Kayaknya emang didesain benar-benar buat mobil keluarga. Yeah. Makanya kenapa banyak banget tempat penyimpanan yang emang udah dipikirin gitu. Ya. Tulis, maaf. Monggo. Oke, ini banyak peralatan mesti disingkirin dulu. Oke, jadi pertama ya masuk cabin ini, ya feels at home karena kayak overall desain layoutnya tuh benar-benar kayak di rumah ya gitu. Warna-warnanya tuh kayak rumah modern, rumah millennials gitu. Dan emang mobil ini ditargetkan untuk generasi Y sama Z gitu loh. Jadi kalau menurut desainer Hyundai ini desainnya tuh kombinasi antara modern dan klasik. Modernnya tuh bisa dari TFT screen-nya ini yang 4,2 inci, ini full color, bisa diganti sesuai dengan drive mode. Nah kalau ini smart mode, tergantung kita bawanya gimana. Kalau kita ngegas agresif, dia akan ikut agresif. Tapi kalau kita nyantai, mobilnya juga ikutan nyantai juga dari throttle response-nya dan dari steering-nya. Nah ini bisa ganti-ganti. Kalau warnanya rada apa ya ini ya? Agak blue. Ya agak blue. Green gitu. Blue. Terus kalau ini normal biru keunguan ya. Yeah. Sport merah itu racing. Nah, kemudian nih storage-nya banyak banget. Di sini ada storage buat naro apa ya ini ya? Buat naro apa ya ini ya? Kecil banget. Itol, kayaknya. Koin biasanya koin. Ya, koin ogah. bisa, cuman ini terus ada di sini gede banget storage room-nya. Nah, kemudian di sini nih. Ini fungsional full banget. Ya, dari Lihat, bisa taruh dompet, terus dari bisa taruh tengah apa ke aja. kiri. Dan dia ada separatornya, jadi dia nggak slip gitu loh. Nah, yang tadi saya bilang kombinasi antara modern dan klasik. Ini kan ada sentuhan modern nih. Ini kan touchscreen ya. Ini ada auto, matiin segini. Dan tapi ada sentuhan klasiknya juga. Ini contohnya dari tombol AC-nya itu, kalau buat naikin temperatur, dia masih pakai tombol fisik, which is yang saya suka banget. Kalau menurut saya AC itu harusnya tombolnya fisik, jadi gampang gitu. Yes. Dan tombolnya tuh gede-gede. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai sarung tangan, ya jarang sih sarung tangan, cuma kalau di luar negeri itu tombol dibikin gede biar kita bisa gampang, walaupun kita tangannya tuh lagi ribet lah ibaratnya gitu. Tinggal naikin doang, naik turun. Ini enak banget nih, simple
tapi fungsional. Ini AC-nya masih single zone ya. Ini juga ada Ya ada hidden storage di sini. hidden storage. Jadi kita bisa naruh iPad di sini. Jadi Iya. iPad-nya bisa berdiri Iya. di sini. Coba tes pakai HP kamu ya. Boleh. Set. Ah, tuh ada foto lagi nikah tuh. Nah, yang sangat disayangkan, Stargazer ini ternyata nggak sesuai dengan namanya. Kenapa? Stargazer ini harusnya ada sunroof, karena kita bisa stargazing, gitu kan. Nah, ternyata iya. ini belum ada sunroof ya. Mungkin insya Allah kedepannya kalau ada facelift atau ada all new, itu ada facelift karena ya sesuai dengan namanya, stargazing, kita bisa stargazing gitu. Stargazing dari Sayang dalam banget. mobil ya. Gitu. Dan satu lagi yang saya kurang suka, ini apa ya, menurut saya terlalu gede ya gitu. Iya, tadi juga pas pertama aku masuk kayak Jangan kita. Iya. terlalu ketinggian gitu Iya, ya. ketinggian. Kayak mungkin kalau rendah dikit itu lebih nyaman Iya. untuk visibility driver. Oke, sekarang kita akan akselerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. 60, 68, 77. Ya woi. Bisa apa kan? Tapi maksimal 80. Oh, maksimal 80. Sorry, sorry aku nggak tahu. Nggak apa-apa lah. Oh, di brake-nya di sini sayang. Kamu. Lah, tapi maksimal 80 kan, Mas? 80. Oh, ya aku tadi Nggak apa-apa mas. Jago kok dia mas. mana sih? Kiri. Oke, tuh disuruh ngambil. Tekuk nih. Masa nggak tekuk? Kan? Nama juga kita ngetes. Racing line dong. Ini gas pol nggak apa-apa? Gas slow apa? Slow aja. Slownya gue segini. Slownya mas. ABS. Wah, oh ini udah ada petunjuknya sendiri-sendiri. Oke, kita akan first akselerasi. Oh, oke. Di sini 80 doang, nggak boleh lebih. Itu udah 107. Kita brake test. Oke, brake test. Hard brake. Nggak usah, biasa aja di sini. Yang di sebelah sana yang. Ini remnya pakem banget ya. Oh, pakom enak. Rem dikit langsung. Oh. Oke, racing line. Ambil kiri. Dalam. Oke. Oh, handlingnya oke loh. Tadi ini berapa ya? Sekitar 30 kali. Oke, ini kamu juga gaspol lagi. Terus di situ slow. Nanti agak slow 2 kali, terus setelahnya ABS-nya bekerja. Jadi agak daleman dikit. Oke, slow 1. Ini ABS. Rem. Yes. Wah, Mantap. mantap. Bahkan sebelum space yang harusnya kita berhenti itu Iya, udah berhenti duluan. dia udah berhenti duluan. Ya bisa cepet banget ini. Oke. Sekarang oke, kita cek Ini emang kayak sengaja ya jalannya kayak begini, jadi buat ngetes buat ya. ngetes ya. Ini ngetes situasi sehari-hari di jalanan Jakarta kayak gini. Iya. Lagi rolling kan? Rolling. Iya. Terus ada ini juga Iya, polisi tuh, tidur ada. ya kan. Oke sih. Bumpy road. Peredamannya sangat baik ya. Iya. Nah sejajaran yang merah tuh. Iya. Mau rolling dari kanan aja. Jadi soalnya tuh mobil kita ya Ziz ya. Iya. Tapi kok iya di. Wah, ini turning radiusnya oke loh. Tuh. Wih, iya Wih, mantap kecil langsung banget. sekali. Padahal nggak sengaja. Iya, dan nggak Kan ngambil iya, nggak ngambil kiri paling juga kiri tadi. banget, asal belok aja. Wah, oke nih. Nah, gimana, makin pengen Pak? Aduh. Gawat. Buat Umar. Iya, boleh buat Umar. Iya, dia juga lagi rolling. Keluar banget tuh palanya. Dan itu fotografer beneran tuh yang pakai jaket kuning. Iya, gua mau rolling dia nongol. Tapi empuk loh nih tuh, lihat ya. Nih, coba nih, saya agak gas dikit deh ke depan, ada bumpy. Oke, Oke, nih, coba. coba ya kita tes. Wah, oke sih. Oke. Coba. Semangat banget ya. Ya ini mah nggak seberapa sih, tapi Ya, banget. tapi oke penting Oke kan? banget. Ini buat keluar kota juga oke loh. Asik. Empuk loh. Halus empuk. Dan aku suka deh, steering feel-nya tuh
kalau expander itu kayak udah terlalu enteng sih menurut aku. Iya. Ini padat betul, loh. Padat. Jadi emang nggak tahu ya. Nggak agile, tapi dia nggak terlalu Iya, enteng. dia Jadi stabil. untuk safety juga baik gitu. Ya. Dan karena wheelbase tadi lumayan panjang, lebih panjang daripada Innova, jadi dia lebih apa ya, empuknya masih kerasa tapi nggak ngorbanin handling gitu loh, nggak limbung dia. Kita ganti jalur, tuh, masih oke banget tuh, bisa sat. Begitulah pengalaman berkendara kami dengan Hyundai Stargazer, hari yang berkesan bagi kami karena cukup membuat kami gelisah untuk memilikinya. Mobil keluarga, banyak tempat penyimpanan, desain modern dan catchy, serta didukung dengan tenaga dan pengendalian yang baik. Dan hari ini kami hadir di Gias 2022 di ICE BSD untuk menghadiri official launching dari Hyundai Stargazer. Lagi di dealing roomnya Hyundai, ini banyak banget orang-orang di sini. Nah ini sekarang baru aja tadi kita lihat launchingnya Stargazer ya di sini. Dan sekarang saya giring Mas Dito ke sini. Langsung dipalakin ya sayang. Iya, ini baru hari pertama. Baru hari pertama. Ini sama Pak Teguh nih dari Hyundai Goa ya Pak ya. Thank you Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Dito atas kerjasamanya. Baru hari pertama. Gimana rasanya? Ya campur aduk lah. Digiring istri SPK. Iya. Ya udah, yang penting kan emang kita udah suka juga sama mobilnya dari kita jalan-jalan di pabrik kemarin. Di hari itu bener-bener emang udah langsung yakinin kita berdua Sangat sih ya. berkesan, jadi benar-benar jadi bahan pikiran beberapa minggu ini. Terus akhirnya emang hari ini pertama official launching Stargazer di Gias. Terus kayaknya Official merasa launching. kayaknya udah Makin insya serap Allah ya. udah waktunya udah tepat. Oke, makasih.